Swastiastu, halo semuanya. Perkenalkan nama saya adalah Gusti Pedungrah Priandana dengan NIM 210555109 dari Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah algoritma yang bernama algoritma Dijkstra. Kita mulai dari konsep algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan jalan atau lintasan terpendek pada sebuah graf terarah. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Bayangkan ada seseorang, pada kasus ini adalah kita, ingin pergi dari rumah menuju ke kampus. Sedangkan jalan menuju ke kampus itu ada banyak destinasinya. Di setiap destinasi ini ada jaraknya masing-masing. Maka kita harus menentukan dong jalan yang paling cepat untuk menuju ke kampus. Alasannya ada berbagai hal, yaitu mungkin menghemat bensin, menghemat tenaga, dan juga menghemat waktu tentunya. Ini adalah kegunaan atau fungsi dari algoritma Dijkstra. Biasanya digunakan pada sebuah map atau peta untuk menentukan jalur tercepat atau pada hal-hal lainnya. Kita mulai dari yang namanya cara kerja algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra memakai strategi yang disebut dengan strategi greedy. Artinya, pada setiap langkah dipilih sisi dengan bobot terkecil yang menghubungkan sebuah simpul atau node yang sudah terpilih dengan simpul atau node lain yang belum terpilih. Berikut ini adalah pseudocode dari algoritma Dijkstra. Bagi yang ingin melihatnya lebih lengkap atau lebih lama bisa silahkan di screenshot ya. Kita lanjut sekarang menggunakan tabel. Nah, untuk bisa mengerti menggunakan tabel ada beberapa langkah yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah buatlah tabel dengan kolom sebagai tempat dari node atau jarak dari node sedangkan baris sebagai posisi node-nya. Yang kedua, pilihlah node awal dan node tujuan dengan syarat node tersebut harus terhubung secara langsung. Yang ketiga, hitung nilai atau jarak dari beberapa node tujuan yang dipilih. Yang keempat, jika semua node telah diuji, maka pilihlah nilai atau jarak yang paling kecil. Yang kelima, node yang dipilih menjadi node acuan untuk tahap selanjutnya. Terus ulangi langkah nomor 2 sampai semua node telah diuji atau node tujuan telah didapat dari jarak atau nilai terpendeknya. Berikutnya saya akan menjelaskan sebuah cara menggunakan tabelnya ini kita akan langsung lakukan ya. Ini terdapat sebuah jalur atau rute dari A menuju ke G, di mana ada beberapa destinasi atau node seperti node A, B, C, D, E, F, dan G, di mana setiap jaraknya itu ada jarak masing-masing atau setiap node ada jarak masing-masing. Contohnya A ke B ada 1, A ke C ada 5, A ke D ada 3. Baik, kita langsung saja mulai ke bagian penjelasan yang pertamanya. Ini saya kecilkan dulu dan kita zoom sedikit. Oke, yang pertama-tama kita tentukan dulu mulainya dari mana dan akhirnya itu dari mana, di mana. Nah, mulainya itu dari A, akhirnya itu dari G. Akhirnya itu ada di G. Jadi yang di atas ini adalah node lokasi atau tujuannya, sedangkan ini adalah node dari mana dia berasal, seperti yang dijelaskan tadi pada ini yang ke-8. Jadi ada kolom itu sebagai node atau tempat node-nya atau jarak dari node, sedangkan baris sebagai posisi node. Jadi baris itu yang sini ini adalah posisi node-nya, sedangkan ini adalah node yang tempat node-nya atau jaraknya nanti di sini. Oke, yang pertama dari A. Dari node A menuju ke node A itu sendiri, maka jaraknya adalah 0. Sini jaraknya adalah 0. Oke, awalnya itu dia menggunakan tulisan putih semuanya. Ini kita putihkan dulu. Nah, awalnya itu menggunakan tulisan putih. Sini A, A. Nah, karena A ini sudah pasti 0, maka ini sudah pasti yang paling kecil yang pertama ya. Kita kunci dulu A ini agar tidak nanti misalkan kita sudah ke B, balik lagi ke A. Kan itu kita tidak inginkan untuk terjadi. Karena itu kita beri tanda. Di sini saya memberi tanda dengan warna kuning begini. Jadi A menuju ke node A itu jaraknya adalah 0. Atau A itu sendiri itu bisa tidak ditulis begitu.
Oke, kita lanjut. A itu dapat menuju ke node mana? Di sini kita lihat bahwa A itu dapat menuju ke 3 buah node, yaitu node B, kemudian node C, atau node D. Menuju ke B, itu jaraknya adalah 1. Maka kita tulis di sini 1, kemudian kita tulis jaraknya, path-nya atau real path-nya itu A, B, begini. Kemudian A bisa menuju ke C, di sini. Menggunakan, jarak jalur yang ini dengan jaraknya itu adalah 5. Maka kita tulis di sini 5 dia menuju A, C. Berikutnya menuju ke D. Dari A menuju ke D, itu jaraknya adalah 3. Kita tulis di sini 3 A, D. Maaf, ya. Dari A menuju ke E, tidak ada jalur di A menuju ke E itu tidak, tersambung secara langsung. Jadi tidak terhubung secara langsung. Maka kita isi dengan infinity. Baik. Sekarang karena kita sudah mengisi semua bagian A yang bisa node ke A yang bisa pergi ke node lainnya, sudah terisi semua, maka kita akan pilih sebuah node tujuan yang nilainya paling kecil, akan tetapi belum kita kunci. Maka node tersebut adalah node B, yaitu di 1 AB. Kita bawa ke bawah, kemudian kita tulis di bagian B, dan kita kunci AB-nya. Kenapa kita kunci AB? Alasannya, karena kita sedang berada di node B dan kita tidak mau nanti setelah kita pergi ke node lainnya, dia akan kembali lagi ke node D. Itu kita tidak inginkan, jadi kita kunci. Nah, selanjutnya dari B itu dia bisa ke node lainnya. B dapat menuju ke C, menuju ke D, dan menuju ke E. Akan tetapi tidak ada hubungan langsung ke F dan juga G. Jadi kita lihat, kita urutkan saja dari sini biar gampang. Kita lihat dari B menuju ke C. B menuju C itu jaraknya adalah 1. Maka 1 ditambah 1 itu 2. 2 AB C. Menuju D itu jaraknya adalah 1. Maka 2 AB D. Menuju E itu jaraknya adalah 5. Maka 5 ditambah 1 adalah 6. 6 AB D. Maaf, AB E. Kemudian menuju F dan G itu tidak ada hubungan langsung antara B dengan F ataupun B dengan G. Sehingga kita tetap isi dengan infinity. Sama prosesnya seperti tadi, kita pilih lagi yang paling kecil. Dan belum kita kunci. Nah, pada kasus ini, ada 2 yang paling kecil, dan 2 value-nya sama, dan keduanya ini adalah value yang kecil. Nah, jika kita menemukan kasus seperti ini, yang dapat kita lakukan adalah memilih salah satu. Yang mana saja bisa kita pilih. Kita pakai yang ABD. Nah, kita bawa ke bawah. Kemudian kita tulis di D di sini. Kita sedang berada di node D. Kita kunci di sini agar tidak balik lagi dia nanti ke D. Jadi kalau sekarang kan D misalnya mau ke B nih, karena B dari kunci ya nggak bisa gitu. Begitu juga yang tadi sebelumnya, dia nggak bisa ke A lagi, nggak bisa ke B lagi di sini, nggak bisa ke D lagi. Oke, dari D dia bisa kemana aja. D itu bisa menuju ke C, bisa menuju ke F, tapi nggak bisa ke A lagi karena dari kunci. Bisa ke C, bisa ke F. Ke E itu dia tidak bisa, tidak ada hubungan langsung antara D dengan E. Tidak ada juga hubungan langsung antara D dengan G di sini. Oke, jadi D dengan C itu jaraknya adalah 1. 1 ditambah 2 itu adalah 3. Maka harusnya dia adalah ABDC. 3 ABDC. Akan tetapi, 3 lebih besar daripada 2. Karena kita cari jarak terpendek, tentu 2 adalah yang kita inginkan. Maka kita tulis 2 di sini ke bawah, 2 ABC. 3 tadi tidak dipakai, 3 ABDC itu. Itu bukan alternatif yang baik untuk menggantikan ABC, 2 ABC ini. Oke, lanjutnya bagaimana dengan E?
ke E karena tidak ada hubungan langsung, seharusnya kan infinity. Tapi karena di atasnya sudah ada jarak yang bisa dan tidak infinity, kita copy ke bawah. Nah, begini hasilnya. 6 ABE. Menuju F bisa, jaraknya adalah 4. 4 ditambah 2 adalah 6. 6 AB DF. Jadi yang agak bingung di bagian ABDF begini, kita lihat saja tadi kita kunci di ABD. Berarti kita sedang di D kan. Jarak real path-nya itu, ini namanya real path yang di bawah. Path itu jalur real itu asli, jalur aslinya itu bagaimana kan? Jalur aslinya itu tadi ABD, maka ke yang lain ya sudah ABD ditambahkan C, ditambahkan E, dan F. Ini kenapa masih ABC ya? Karena kan tadi kita pakai jalur yang sebelumnya yang lebih efektif. Kenapa masih ABE ya? Kita pakai jalur yang sebelumnya yang lebih efektif juga. Dan ini juga karena memang tidak ada jalur ke E. Sedangkan yang ada itu menggunakan A, B, D, F. Ke G bagaimana? Ke G tidak ada ya infinity lagi. Karena di atasnya juga kebetulan tidak ada jaraknya yang bisa, maka ya kita pilih saja infinity. Oke, sekarang kita punya 4 jarak di sini yang sudah terisi. 1 sudah kita kunci, ABD. Maka sisa yang paling kecil adalah 2 ABC. Kita bawa ke bawah dan kita kunci. Kita kunci, sini kita taruh di C. Jadi maksudnya kita taruh ini, kita isi C, kita sedang berada di node C. Dari A ke B ke C begitu. Ini. Tidak bisa lagi ke D, tidak bisa lagi ke B, tidak bisa lagi ke A. Kenapa? Karena sudah dikunci. Jadi agar tidak balik lagi A, B, C, nanti dia ke D lagi. Udah. Bukan, nggak bisa lagi dia ke D dari kunci D-nya. Jadi kita lihat menuju ke E. Menuju E, menuju F, menuju G. C cuma bisa menuju E dan F saja. Ke G itu masih tidak ada jalur yang terhubung secara langsung. Oke, kita lihat sekarang C menuju E dulu. C menuju E itu jaraknya adalah 2. 2 ditambah 2 yang ini, jaraknya adalah 4. 4 lebih kecil dari 6. Maka kita pakai di sini. Kita gantikan ini 4 adalah alternatif yang lebih baik. Real path-nya atau path aslinya adalah ABC yang di sini kita lihat biar gampang. ABC menuju ke E sini. Oke. Bagaimana dengan F sekarang? F itu jaraknya adalah 3 C ke F. 3 ditambah 2, nah lebih kecil juga. 5. 5 lebih kecil berarti digantikan yang 6 ABDF. 5 adalah alternatif yang lebih baik dibandingkan 6 ABDF ini. Jaraknya real path-nya adalah ABC F. Jadi A ke B ke C ke F gitu. Ke G bagaimana? Ya infinity lagi. Ya ada. Oke. 4 dan 5 sekarang. Yang mana yang lebih kecil? Tentu 4. 2 tidak bisa ya karena sudah dikunci. 4 kita bawa turun. Oke. 4 ABCE. Kita kunci di E. E ini bisa kemana saja. E ini bisa ke G dan bisa ke F, gitu kan? Karena ke yang lainnya sudah dikunci, ke B tidak bisa, sudah dikunci, ke C tidak, karena sudah dikunci, ke D juga tidak ada hubungan langsung, dan juga sudah dikunci, ke A juga tidak ada hubungan langsung, dan sudah dikunci. Jadi ke F dan ke G saja bisanya. Ke F itu jaraknya 1. 1 ditambah 4 itu 5. Nah, sama nih, 5 ABCF dan juga 5 apa namanya A B C E G A B C E F A B C F gitu. A B C E F itu sama dengan A B C F gitu. Oke, karena ada 2 dan jaraknya juga sama, kita bisa pakai salah satunya, keduanya itu tidak masalah ya. Kita pakai yang di atasnya saja, yang sama 5 A B C F G. Tidak bisa diganti ya. Ke G itu ada A B C E G. E ke G itu 1. Oke, 1 ditambah 4 itu 5. Oh, 5 ya. 5 ABCE kemudian G. Nah,
sekarang di sini udah nggak lagi infinity ya. Baguslah. Sekarang di sini kita punya 3 dan hanya 2 yang tidak dikunci, sedangkan 4 itu node-nya sudah terkunci. Jadi sekarang kita gunakan 5 ABCF. Tidak masalah menggunakan ABCEG juga tidak apa-apa, kita taruh di bawah. Kita kunci lagi. Kita taruh di sini node F. Kita sedang berada di node F. Nah, F ini cuma boleh ke G saja karena G saja yang belum dikunci kan gitu. F cuma bisa ke G. Kemudian kita cek juga F ke G itu jaraknya 1. 1 ditambah 5, 6. 6 lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih besar. Karena itu ya kita tidak usah gunakan, tidak usah kita gantikan. Kita pakai tetap 5 ABCEG sebagai alternatif yang bukan alternatif, sebagai yang jalur yang lebih baik gitu kan. Oke. Sekarang ke yang lain ya sudah tidak bisa karena sudah dikunci. Berikutnya ya karena hanya satu yang belum dikunci ya kita bawa ke bawah dan kita kunci. Dan ini adalah kita sedang berada di node G. Maka dari A ke G, jarak yang terpendek menggunakan algoritma Dijkstra ini adalah AB dari node A ke B ke C kemudian ke E dan ke G dengan jarak 5. Oke. Selanjutnya kita bagaimana kalau ini kita balik dari G menuju ke A. Sini. G menuju ke A. Ini kita hapus dulu ini. Nah, G menuju ke A itu bagaimana kan gitu sekarang. Nah, kita tulis lagi di kolomnya ini node-node yang ada, node tujuan nanti. Kita di sini baris-barisnya nanti kita akan tulis kita sedang berada di mana gitu. Oke. Pertama-tama tentu karena kita mulai dari G, kita dimulai dengan dari tempat kita G. G menuju ke G itu tentu 0 jaraknya. Nah, bisa ke G, 0. Begini. Sudah. Sekarang kita lihat G itu bisa menuju F dan bisa menuju E dengan jarak sama-sama 1. Berarti 1 GF, 1 GE. Oke. Sekarang menuju ke D, menuju ke C, ke B dan ke A itu tidak bisa. Jadi kita isi semuanya dengan infinity. Oke. Sekarang kita pilih dari ketiga jarak ini yang mana yang paling kecil dan belum kita kunci. Ada 2 nih. Sama-sama nilainya sama-sama kecil dan juga besarnya sama. Nah, kita dapat pilih salah satunya. Kita bisa gunakan yang mana saja yang kita mau. Sekarang kita coba menggunakan GF ya. Kalau tadi kan kita sudah coba yang sebelah kanannya. Sekarang gimana kalau yang sebelah kiri lebih dulu gitu. Sebenarnya sama saja ya. Kita copy ini ke bawah, kita kunci, urutannya sama. Kemudian kita sedang berada di node F. Kita sedang berada di sini nih, di F ini. F ini nggak bisa lagi kali ke G karena sudah kita kunci kan gitu. Itu fungsinya kunci. Sekarang F ini cuma bisa ke E, ke C, dan ke D. Ke E itu jaraknya 1. 1 ditambah 1 yaitu yang GF ini, maka hasilnya 2. 2 lebih besar daripada 1. Maka kita tidak usah tulis, kita gunakan tetap 1 GE. Menuju D bisa dengan jarak 4. Ini kita tulis 4 ditambah 1 yaitu 5. G, F, D. Kemudian menuju C itu bisa dengan jarak 3. Maka kita tulis di sini 3 ditambah 1 yaitu 4. G, F, C. Biar gampang ini ya, G, F, kemudian tempatnya itu di mana? C. Jadi ini G, F, C. Oke. Sekarang ke B tidak ada hubungan langsung antara F dengan B, begitu pula tidak ada hubungan langsung dengan A. Kita tulis di sini infinity.
Bagi yang tidak tahu cara menulis infinity, yaitu menggunakan ALT, kemudian di numpad-nya 236 ya. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat yang mana yang paling kecil dan belum dikunci. Jawabannya adalah 1 GE tadi. Tinggal bawa ke bawah. Kita sedang berada di node E. Kita kunci lagi. Kita lanjut sekarang. Nah, dari E ini, E bisa menuju ke B, bisa menuju ke C, bisa menuju ke F sebenarnya, tidak bisa menuju ke G lagi satu. Tapi F dan G itu sudah dikunci. F dan G sudah dikunci, ini dia. Jadi dia hanya bisa menuju ke C dan B. Nah, ke D itu kan tidak ada hubungan langsung kan? Tadi sini D tidak ada hubungan langsung antara E dengan D. Jadi kita tulis yang di atasnya ini, tidak infinity ya, karena sudah ada. Ke C itu jaraknya adalah 2. 2 ditambah 1 itu adalah 3. 3 lebih kecil daripada 4. Maka kita tulis 3 GE kemudian C. Real pad-nya GEC. Oke, sekarang ke B bisa. Jaraknya 5. 5 ditambah 1, 6. 6 GE B. Bagaimana dengan ke A? Ke A juga tidak ada hubungan langsung, jadi ya infinity dulu. Selanjutnya, kita pilih lagi yang mana yang paling kecil di antara semua ini yang belum dikunci. 3. Bawa ke bawah 3. Kita kunci lagi. Kita sedang berada di C. C itu bisa menuju B, A, D, F, dan E. Akan tetapi kita sudah tidak bisa lagi menuju E, F, dan juga ya tidak ada. Jadi kita tidak bisa lagi menuju ke E dan F ya. D dan F ya. Maaf, F dan E maksudnya. Ke D itu tetap bisa. Ke D itu jaraknya adalah 1. 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Nah, 4 real pad-nya adalah kita lihat tadi GEC, kemudian ya ke D di sini. Ke D. Oke. Berikutnya ke B itu dia bisa. C menuju ke B itu jaraknya adalah 1. 1 ditambah 3 4. 4 lebih kecil daripada 6. Benar, sama dengan tadi 4 lebih kecil dari 5 ini, jadi ditulis sebagai alternatif yang lebih baik yaitu GEC B. Kemudian bagaimana dengan A? A ada hubungan langsung. Akhirnya dia ada hubungan langsung, ya kita tinggal tulis saja. C ke A itu jaraknya 5 ditambah 3 8. GEC kemudian A. GECA. Nah, ada 4 sekarang, yang mana yang paling kecil? Yang mana yang paling kecil lalu kita kunci? Kebetulan yang kecilnya ini ada 2 ya. Ada 4 GCD dan 4 GCB. Nah, kita pakai yang inilah. Oke, kita sedang berada di node keempat. Siap. Sekarang D ini bisa ke mana? D bisa ke A, bisa juga ke C sebenarnya, bisa ke F, tapi sudah dikunci kedua ini, jadi cuma bisa ke A saja. Oh ya, di sini juga dia bisa ke B ya. Sini tidak terlihat B. Jadi di sini karena bisa ke B, maka kita juga hitung ini. Oke. Kita lihat ini dari sini, dari D ke B itu jaraknya 1. 1 ditambah 4, 5. 5 itu lebih besar dari 4. Kita tulis nih. Kita gunakan yang lebih kecil, yaitu 4. Jadi walaupun bisa D ke B, tapi ya karena lebih besar tidak ditulis. Jadi gunakan 4 yang lebih kecil. Oke, bagaimana dengan D ke A? D ke A itu jaraknya adalah 3. 3 ditambah 4, 7. 7 lebih kecil daripada 8. Ya, maka dia akan menggantikan GECA dengan GECDA. Oke. Sekarang kita sudah ada 3 lagi, yang belum kita kunci ada 2, dan yang lebih kecil adalah 4. Kita gunakan yang 4.
ke bawah, kita kunci lagi. Sedang berada kita di B. B, karena sudah hampir semua dikunci, cuma boleh ke A. Dan B bisa ke A. B ke A itu jaraknya adalah 1. Nah, 1 ditambah 4, itu jaraknya adalah 5. 5 lebih kecil daripada GE CDA yang merupakan 7. Maka 5 adalah alternatif yang lebih baik dibandingkan GE CDA. Itu GE CBA. Oke, sudah semuanya. Maka ini kita copy, bawa ke bawah, kita kunci. Dan saat kita menggunakan GE CBA, kita sedang berada di node A. Maka kita sudah sampai di A. Jadi jarak tercepat atau terpendek bagi kita untuk mencapai A, node A adalah GECBA dengan jarak 5. Seperti ini ya. Oke, sekian dari presentasi saya mengenai algoritma Dijkstra. Selamat Natal bagi yang merayakan dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lain hari.